SSTP MSI. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Pak Kadis. Selamat datang Pak Kadis. Baik, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Pukatnas Bapak Julius Yunus Teja dan Ketua Pukat Kams Bapak Herman Sentosa. Dan saat ini akan segera kita mulai acara dalam acara Usahawan dan Profesional Katolik Pameran Produk Nasional. Terlebih dahulu izinkan saya Anggi Crescentia untuk menyapa Bapak Ibu yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang tentunya. Dan senang sekali rasanya di hari yang berbahagia ini, Jumat 19 Mei 2023, Bapak Ibu dari seluruh keuskupan di Indonesia sudah hadir bersama-sama dengan kami di sini untuk mengikuti jalannya acara hingga pada tanggal 21 Mei 2023 nanti. Dan sebelum kita memulai lebih lanjut, izinkan saya untuk menyapa kita sekalian yang sudah hadir di sini. Yang pertama saya ingin menyapa kepada Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Bapak Muhammad Reza SSTP MSI, yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya juga kami ingin menyapa Ketua Pukat Nasional Bapak Julius Yunus Teja. Selamat pagi Pak Yul. Dan juga selanjutnya kami ingin menyapa Pengurus Pukat Nasional sekaligus Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim, Ibu Ferry Diana Hurakwak, SPD MM. Selamat datang di Kota Daeng Ibu Ferry. Dan selanjutnya juga kepada Ketua dan Pengurus Pukat Keuskupan se-Indonesia yang sudah hadir di Kota Makassar sejak tadi malam, sudah ramai-ramai hadir di Kota Makassar. Suatu kebanggaan tentunya untuk Keuskupan Agung Makassar bisa menjadi tuan rumah dalam acara pada pagi hari ini. Selanjutnya tentunya juga tidak lupa kami menyapa kepada yang tercantik Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa Susilo. Terima kasih sudah hadir dan sudah meluangkan waktu untuk juga berbagi kebahagiaan di pagi hari ini. Tentunya ini Pak Kadis mohon izin, ini adalah sebuah komitmen dari kami umat Katolik ataupun juga dari usahawan dan profesional Katolik dalam membangun Indonesia, membangun Nusantara. Seperti yang kita ketahui bahwa UMKM baik itu pada skala mikro, kecil, menengah, tentunya juga menjadi critical engine dalam perekonomian nasional. Dan hal inilah yang menjadi semangat, dan hal inilah juga yang menjadi pendorong bagi kami semua untuk melaksanakan acara ini, untuk bersama-sama mendukung Indonesia melalui acara Usahawan dan Profesional Katolik Pameran Produk Nasional. Boleh kita tepuk tangan sekalian Bapak Ibu? Baik, dan kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Yusuf Tius kepada Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar atau yang mewakili pada hari ini, yang saya hormati Ibu Ketua DPR Kalimantan Timur, yang saya hormati Bapak Ketua Pukatnas, yang saya hormati Bapak Ketua Pukat Kams, para hadirin dan undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas berkat dan rahmat Tuhan kepada kita semua. Kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul di acara Temu Nasional Pukat yang diselenggarakan mulai tanggal 19, dimulai dengan tema produk-produk nasional dan dilanjutkan tanggal 20 dan 21 dengan acara seminar dan pameran. Sebelum saya mulai sambutan ini, tentunya saya harus mengucapkan terima kasih kami atas nama panitia dan pengurus Pukat dan anggota Pukat mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Wali Kota dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak untuk hadir di tempat ini. Kegiatan Temu Nasional ini dengan mengambil tema Indonesia Economy Revival atau
kembalinya perekonomian Indonesia dengan subtema UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Mendorong atas pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Kami mengambil tema tersebut karena kami semua tahu bahwa UMKM di Indonesia didorong oleh pemerintah untuk lebih bertumbuh dan juga transformasi digital. Sebagaimana kita ketahui bahwa UMKM di Indonesia menguasai pertumbuhan ekonomi sebesar 60% dan paling banyak menyerap tenaga kerja yang berujung kepada kesejahteraan masyarakat. Kita tahu semua bahwa UMKM di Indonesia mengalami banyak tantangan dan hambatan, antara lain kekurangan permodalan, akses kepada permodalan, akses kepada pasar, dan akses kepada SDM, dan juga akses kepada regulasi-regulasi pemerintah. Sebagaimana kita bisa lihat hari ini, Pak, hadir di sini UMKM dari berbagai jenis usaha dan dari berbagai seluruh provinsi di Indonesia. Dan juga ada hadir platform digital yang akan mempertemukan UMKM dalam nanti proses pertumbuhannya dan untuk mempertemukan para market atau pembeli dan penjual. Hadir juga UMKM mitra binaan Bank BRI dan BCA. Kita tahu bahwa Bank BRI adalah bank di Indonesia yang 80% portfolionya hanya melayani UMKM. Jadi kami yakin dengan kehadiran Bank BRI, para UKM dapat berinteraksi dengan Bank BRI, dan Bank BRI akan membantu dari sisi permodalan, mengenalkan produk-produk perbankan, serta membina para UMKM. Harapan kami dengan dilaksanakan Temu Nasional UMKM, pameran produk nasional ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui UMKM. Akhir kata, kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota atau yang mewakili kiranya dapat membuka pameran ini secara resmi dan juga sekaligus menggunting pita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mohon maaf Pak Wali, sebenarnya ingin sekali karena kemarin sudah berjanji juga sama dari Pukat semua, dari Kota Makassar, kemudian Pak Niko juga sudah berjanji akan hadir, namun sekali lagi mohon maaf, beliau harus ke daerah, keluar kota, sudah terjadwal juga sehingga beliau mengamanahkan tadi pagi kepada saya untuk menghadiri kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Berapa? Menghadirkan dari seluruh Indonesia itu sudah memberikan, kalau negara mungkin devisa, kalau kami mungkin pendapatan untuk Kota Makassar. Apalagi pelaku-pelaku UKM, saya dengar tadi dari Pak Niko mengatakan ada sekitar 80 ya Pak Nik, nanti di sini pelaku UKM hadir, hampir dari seluruh Indonesia hadir, dan kita berharap pelaku UKM ini, tadi Pak Yusuf juga sudah mengatakan merupakan penggerak ekonomi sekarang. Penggerak ekonomi di tingkat bawah. Pekerja paling besar ada di pelaku UKM. Ya. Pemerintah sekarang sejak pandemi, alhamdulillah yang paling pertama bangkit adalah pelaku UKM. Mohon maaf, pengusaha besar, pelaku UKM yang paling pertama bangkit. Dan ini menyumbang dan mengembalikan perekonomian kita yang sempat down pada saat pandemi kemarin. Pameran produk dan seminar mungkin akan dilaksanakan. Mudah-mudahan besok Pak Wali bisa hadir pada saat seminarnya, pembukaan acara intinya. Hari ini saya ditugaskan untuk pamerannya saja. Kita berharap pelaku-pelaku UKM bisa adaptif dan kolaboratif.
Kami di sini Kota Makassar, alhamdulillah akhir tahun lalu sudah memiliki inkubator center. Mungkin bisa disampaikan kepada kalau ada pelaku kami ada di sini, kami sudah memiliki inkubator center juga. Masih banyak yang belum tahu apa itu inkubator center. Disitulah kami membina, melatih para pelaku UKM. Mohon maaf, banyak pelaku UKM tetapi masih di bawah standar dan keinginan masyarakat konsumen. Seperti packaging, masih banyak yang belum steril, masih banyak yang sekedar dalam bungkusan plastik. Di sana kami bisa bantu nanti membuatkan desain bagaimana supaya kemasannya itu lebih menarik. Sizingnya juga, ukurannya. Kalau yang kuliner mungkin, kalau dulu kalau kita makan onde-onde ndak puas kalau ndak besar begini onde-ondenya. Sekarang sudah zaman berubah, orang cari karena kue itu hanya sekedar untuk pemanis mulut. Membantu pelaku UKM, ya mungkin kalau usaha besar bisa mengajarlah UKM apa produknya yang bisa diambil di situ. Kami mengambil contoh seperti hotel atau mungkin ada yang punya restoran, bolehlah diambil juga beberapa produk untuk menjadi pajangan di kasir lah minimal. Seperti kayak restoran-restoran kan biasa ada kerupuk-kerupuk juga dijual, biasa ditaruh di kasir. Ya tolonglah hasil-hasil UMKM yang difasilitasi untuk bisa diterima juga di restorannya. Itu salah satu contoh. Dan melalui kesempatan ini izinkan saya mewakili Bapak Wali Kota Makassar menyatakan dengan resmi pembukaan pameran usahawan dan profesional 2023 dibuka secara resmi. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mau dimaafkan. Semoga kegiatan kita ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu yang sudah berdiri di depan, mohon izin untuk mengambil tempat. Saya arahkan terlebih dahulu, Pak Kadis boleh mengambil tempat di sebelah, di bagian tengah. Akan kita saksikan bersama-sama. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan ini pameran produk nasional usahawan dan profesional Katolik resmi dibuka. Ya. Dan kembali ke area venue. Sejumlah Makassar kami punya inkubator center. pelaku UMKM sudah hadir untuk ikut memiliki posisi yang strategis untuk mendukung roda perekonomian nasional, roda perekonomian Indonesia. Dan kami juga mengucapkan selamat datang dan juga mendukung UMKM naik kelas di Indonesia. Boleh pakai saya? Boleh ya. Kasih gratis. 1, 2, 3. 1, 2. Kadis, Ibu Kadek. Oke. Nolan di tengah Nolan. Nolan di tengah Nolan. Oke, lengkap ya. Dua, tiga. Woi, lihat sini, lihat sini. 2, 3. Selamat datang. Saya Mr. Bius. dengan waktu yang
ada biaya ekstra untuk pengerjaan, misalnya untuk standarnya misalnya 2 minggu ya, tetapi karena customer ini butuh cepat, butuh 5 sampai 10 hari, ada waktu tambahan ataupun juga mungkin dibutuhkan biaya tambahan untuk itu. Selama ini ya kami bicara terus terang kalau memang hal ini tidak bisa selesaikan cepat. Jadi kalau memang butuh waktu yang lebih cepat, kami akan terus terang bicara bahwa kami katakan mungkin untuk waktu yang sangat singkat ini, mungkin kami agak berat. Jadi kami itu akan tetap indah seperti yang digambar, baik dari sisi pencahayaan. Itu sebetulnya pekerjaan dari suami saya, memang dia selalu melihat ke lokasi. Sabrina ngomong begini, Mami susah loh, orang itu bisa menghasilkan yang seindah gambar asli gambarnya. Nah, saya tanya kemarin, kenapa? Dia bilang begini, contohnya gambar itu kan mereka nggak melihat bahwa katanya menurunkan sedikit sehingga penampakannya tetap indah, list profilnya terbaca. Ya, itu yang selalu suami saya itu selalu melihat dari sisi keindahan. Baik, dari segi artistiknya juga tidak boleh dilupakan begitu ya Bu Lilis. Nah, saya mau kembali ke slide ya, karena memang barangnya luar biasa. Ini ada si orange Ermi, Bapak Ibu mungkin yang mau belanja. Tadi seperti yang saya bilang, kalau belanja ini 100% autentik. Tapi bagaimana kemudian Sabrina bisa mempremium ada kualitas autentik, gimana sih cara membedakannya gitu? Selalu barang melalui kontrol saya untuk memastikan barang yang sampai ke Misalnya money back juga nanti gitu? ada Okay. pasti. Dalam hal apa dulu nih, misalnya barangnya udah lama dipakai nih, agak kotor atau di hardware-nya mungkin ada sedikit kegores kan, oke, berkat pemakaian aja ya. Nah, kita jualnya barang dulu, tapi terakhir sudah setahun terakhir ini customer sudah Gimana caranya kalau ada yang mau beli, boleh dikasih tahu dulu mungkin Instagramnya apa? Oh iya, boleh di SCR ini. Dan untuk barang-barang yang cowok, kita sudah pisahkan sendiri di Indonesia Amen. Lover ya pasti jadi kalah gitu. Iya. Oke, nah untuk PO sendiri, untuk barang-barang PO bisa nunggu berapa? Iya, untuk PO. Tapi kembali lagi, kalau untuk PO itu adalah estimasi yang bisa lebih cepat. Dibandingkan dengan di butik di luar. Oke, kalau untuk contohnya di Hermes, kenapa Hermes selalu lebih tinggi dibanding butik? Karena barang ini bisa besar. Ya, bisa langsung dikasih. Makanya kenapa kelas dengan Hermes? Berarti sudah ada engagement yang dibangun dari Inggris. Apa yang kemudian bisa diberikan kepada para pemerintah dari Sabrina dulu kan ya sekarang? Banyak sekali komunitas anak-anak sih. Kebetulan kalau saya banyak cerita, tapi anak-anak saya sudah mulai tantangan untuk generasi saat ini. Makanya kami sudah bikin web, kami sudah punya IG. Kami punya platform digital, pokoknya sudah punya platform digitalnya. Kalau gaptek tapi digitalisasi tetap penting ya. Nah, karena jangan lupa Bapak Ibu untuk menyesuaikan pola konsumsi yang saat ini dibutuhkan masyarakat, yang tadinya offline platform saat ini sudah semuanya berubah lagi ya. Silakan dulu hadiahnya, Ibu Lili silakan dipilih yang mana. Pak Billy juga ya, Pak Billy silakan Ya, Pak. makasih. Saya kebetulan salah satu kontrak di Makassar. Nah, saya sering Dijawab ya. Yang pertama, ya kalau voucher itu pakainya apa Pak Fran? Kalau bisa saya tahu. Jadi ganti semua. PVC. Ganti dengan PVC. Kemudian apa tadi yang kedua? Ya. Kemudian itu kan juga tergantung aksesorisnya. Tergantung juga kacanya. Kaca kan banyak macam Pak. Yang terakhir
Ada tambahan lagi nih Bapak. Pokoknya untuk khusus pameran ini saya kan nggak tahu Bapak itu ada menerima. Saya percaya jadi saya tetap kasih diskon. Keywordnya adalah saya dari pameran, mau dari pameran apa enggak, tetap ada diskon kan? Gitu ya. Silakan masih saya kasih kesempatan ada yang mau bertanya untuk Sabrina, pecinta barang Kevin, silakan. Oh, boleh, silakan Ibu. Namanya siapa Ibu, mau izin? Puskat Nasional maupun Pukat Makassar yang sudah mengundang saya untuk berbagi ilmu bagaimana memajukan UMKM khususnya wilayah Indonesia ya. Dan saya di sini menjadi tamu sungguh sangat luar biasa ini. Terima kasih sekali para pengurus Pukat. Ya, kita berimbas untuk Ibu. Saya cukup bahagia sekali di tengah-tengah saudara-saudara kita yang ingin maju ya, bagaimana meningkatkan perekonomian ini. Terima kasih juga kepada Pak Tri, walaupun kita baru pertama ketemu, tapi kok terasa kayak ini kan bukan asing bagi saya ya. Dilala kok nyambung gitu ya, nyambung sama-sama dari Jogja. Nah, bahasanya ya udah bahasa daerah kan kan gunakan bahasa Jawa ya. Alhamdulillah ini tetangga desa ya, satu desa, tetangga desa. Cuma 5 menit dari rumahnya Pak Pri ke rumah saya di Jogja ya. Saya alhamdulillah saya adalah Suci Kutarsi, biasa dipanggil Bu Suci atau Bunda Suci. Saya ketua umum Aproni UMKM 2 Export. Aproni itu apa? Aproni itu adalah suatu perkumpulan atau organisasi. Organisasi membawahi beberapa UMKM seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita sudah terbentuk 37 provinsi sama 516 kabupaten kota. Kurang lebih ada 80% yang sudah berjalan untuk kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah, di sini kami akan berbagi ilmu bagaimana UMKM bisa go ekspor atau naik kelas. Nah, menilik pertanyaannya Pak Tri tadi, bagaimana sih Bu Suci, apa itu Aproni? Gimana sih gebrakannya begitu? Karena syaratnya juga bagaimana Bu ikut bergabung di Aproni? Iya. Terima kasih Pak Tri. Nah, untuk bergabung di Aproni sendiri syaratnya mudah. Yang penting pelaku UMKM itu harus mempunyai produk. Kenapa? Kalau tanpa pemerintah kita juga tidak ada apa-apanya. Dan inilah kami memfasilitasi untuk mengakomodir jalannya bagaimana membuat program itu bisa disinergikan dengan program pemerintah. Nah, karena pemerintah Pak Jokowi, Pak Jokowi berpikir ya. Dan Pak Jokowi memang sangat mengapresiasi para UMKM ini, bagaimana UMKM ini bisa maju, termasuk UMKM ini adalah termasuk pendapatan terbesar PDB-nya untuk tingkat nasional itu terbesar 61,1% untuk PDB-nya, dan menyerap tenaga kerja cukup banyak juga 97,7%. Nah, ini sebagai acuan kami dan sebagai motivasi kami. Ternyata UMKM itu sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Tanpa UMKM, negara itu, apalagi negara kita, tidak akan bisa eksis, karena UMKM inilah yang sebagai tolak ukurnya. Dari zaman Krismon 98 UMKM yang bisa tetap bangkit. Kalau tanpa ada UMKM, Indonesia sudah ambruk dari dulu. Nah, ini yang menjadi patokan kita.
Nah inilah kenapa UMKM sangat diperhatikan sekali sama pemerintah. Karena sebagai tulang punggungnya perekonomian bangsa, pemerintah menggelontorkan dana kurang lebih sekian untuk UMKM. Contoh misal di Kementerian Koordinator Perekonomian, karena beliau juga salah satu pembina kita ya, itu banyak sekali Pak Menteri itu komunikasi ke saya banyak sekali gitu, anggaran-anggaran pemerintah yang memang belum terserap untuk UMKM. Bagaimana para UMKM ini bisa eksis, bisa berinovasi, bisa menciptakan suatu terobosan-terobosan baru yang mana untuk UMKM daerah supaya mereka paham, oh ternyata seperti ini. Nah, keuntungan masuk Aproni itu sendiri, satu karena memang Aproni alhamdulillah sudah dikenal di pemerintahan maupun di kementerian-kementerian, dan saya salah satu juga masuk di diaspora dunia 120 negara. Oh, iya. Dan alhamdulillah beberapa jadi konsultan di beberapa kementerian, sama Pak Menteri juga sudah, beberapa menteri adalah pemromosan menteri di kementerian sudah ada komunikasi yang cukup baik. Networking kita juga alhamdulillah, networking kita juga dalam ruang lingkup nasional maupun internasional juga sudah terbentuk. Dan kami berharap juga dengan bergabungnya di Aproni ini, di produk Nusantara Indonesia UMKM Go Ekspor, para teman-teman yang ingin meluangkan, katakanlah mengembangkan usahanya, meningkatkan kapasitas produksinya, meningkatkan kapasitas keuangannya, karena produk itu memang harus berlegalitas. Tanpa legalitas itu bagaimana kita bisa meyakinkan kepada customer kalau produk kita memang sudah layak untuk dipasarkan. Contoh, kemarin ada UMKM, saya komunikasi langsung, Bu, saya tidak punya NIB, tapi saya jualan ini, ayo diurus. Akhirnya kita networking-kan kepada teman-teman yang mengurus NIB, tolong dibantu UMKM ini. Alhamdulillah dalam waktu 1 hari NIB keluar. PRT dilengkapinya, ini gratis, dilengkapin, alhamdulillah 2 hari sudah. Ini ada program pemerintah halal, ada 100.000 UMKM produk, bukan orang ya, produk 100.000 produk. Aproni mendapat jatah itu dihalalkan, digratiskan. Orang Bapak syukur ya. Kita sudah kerjasama dengan beberapa stakeholder terkait. Bahkan awal Aproni membangun kerjasama stakeholder dengan beberapa pemerintah di luas area tanah 100 hektar di Putukupu, Kabupaten Gunung Kidul. Itu ada 12. Yang paling besar potensinya yang mana nih Bu? Kalau boleh diceritakan ke kita. Setelah Ibu melihat tadi beberapa produk-produk, itu kan ada banyak potensi. Menurut Ibu kira-kira mana yang bisa nanti go ekspor bahkan? Silakan Ibu. Iya, tadi saya sudah muter di beberapa UMKM yang sudah ekspor di ruangan ini. Itu saya lihat rata-rata hampir potensi ekspor itu harus sudah ada. Luar biasa kita Untuk keterangan, karena legalitasnya sudah lengkap. Ada CCTV. Ini kenapa kok masih kata dalam tempurung masih berdengkem di ini ya? Kenapa nggak langsung go internasional? Nanti kita buatkan katalog ekspor, karena kita juga sudah kontrak langsung dengan Alibaba sama Amazon, sama teman-teman diaspora dunia, di lingkungan diaspora dunia ada 120 negara juga, sama teman-teman kita juga di Kemenlu, di ITDAM, AKDAM maupun ITPC. Nah itu alhamdulillah sangat membantu kami untuk mempromosikan produk-produk UMKM ini untuk diekspor ataupun dijual di mancanegara. Jadi tidak hanya di ruang lingkup terbatas lokal saja. Ayo, saya lihat juga tadi potensinya luar biasa. Ada Nyun Sewu tadi ada beberapa, tapi kok perizinan belum ada, gitu kan? Tapi ini layak, ini bagus, tapi perizinan kok belum ada. Saya tanya NIB-nya juga belum ada. Ya, jadi tinggal diformalkan Bu ya, dilegalitaskan. Tadi ada beberapa yang belum ada, tapi produknya layak. Gitu, tinggal didampingi, dicari perizinan-perizinan tersebut.
Ya. Kan ada standarisasi perizinan ekspor, nah itu harus dilengkapi seperti itu. Nah, lalu bagaimana Bu kira-kira strateginya ini membangun SDM tadi Bu? Tadi kan Ibu katakan bahwa SDM-nya juga ya tidak begitu banyak ya untuk memahami konteks ekspor tadi. Jadi kira-kira bagaimana, adakah strategi khusus memberdayakan SDM yang ada di Sulawesi ini misalnya? Nah, ini catatan ini Pak Tri. Catatan karena kenapa? SDA tanpa di backup SDM yang baik itu tidak akan berjalan. Begitu juga SDM yang baik tanpa ada SDA yang mumpuni itu juga tidak akan bisa berjalan. Ini satu sama lain harus ada ketergantungan, sinergisitasnya harus seimbang. Nah, banyak para UMKM ini kadang-kadang awam ya, SDM-nya mereka terbatas hanya kemampuan memproduksi. Karena kami punya program dalam waktu 1 tahun itu expo di luar negeri, di beberapa negara Eropa, Timur Tengah maupun negara Asia. Itu target kami dalam expo itu sendiri, kita B2B langsung, yang mana kita bekerja sama dengan ITPC, kita kerjasama dengan APDAC, dengan Diaspora Dunia ya. Terus kita kerjasama dengan teman-teman termasuk pengusaha-pengusaha dunia ya, hadirnya dunia. Udah dibawa aja. Mohon maaf Bu Ketum, ini nanti kita kena Over bagasi. kena per kilo 770.000. Eren bayar 15 juta. Oh, 15 juta. Tapi yang produk itu belum tentu 15 juta harganya. Tapi karena tidak mau mengecewakan UMKM, saya bilang bawa aja, jangan buat mereka kecewa, jangan membuat mereka sedih, dibawa aja. Nanti untuk biaya nanti masukan operasional sudah buat dibawa. Akhirnya dibawalah produk-produk tersebut. Ternyata pada saat kita expo, saya sama teman saya dubes Turki itu Pak Iqbal, Bu Suci, ini begini ada buyer dari ini di atas mau ketemu. Saya minta anak-anak dari mahasiswa karena memang kendalanya di Turki itu masyarakatnya kurang paham bahasa Inggris, jadi bahasa lokal, dan saya tidak paham bahasa Turki. Kalau bahasa Arab, ayo nggak apa-apa kita coba bicara ngomong gitu. Bahasa Inggris ya kita komunikasi walaupun tidak ini ya. Tidak begitu nyambung, tapi ada translator. Ya, alhamdulillah paham seperti itu. Iya. Nah akhirnya saya B2B di atas. Nah setelah itu saya bilang sama anak-anak, tolong yang tadi produk-produk dari UMKM yang keripik-keripik dan lain-lain, taruh aja di pinggiran nanti buat cemilan panitia, cemilan yang lain. Waktu saat itu saya bawa rombongan 17 orang. Jadi setiap provinsi sampai satu. Saya bilang nanti kita cari bareng-bareng dan saya kasih fasilitas itu. Kita bisa taruh sebagai imun boosternya di kementerian pemerintah waktu pada saat pandemi itu kita suplai sebagai imun boosternya PNS dan BUMN. Dan ini pasarnya untuk kalangan pemerintah ya, kalangan pemerintah dan ini. Dan tapi kalau seandainya di luar pun, insya Allah ini bisa dijual bebas gitu. Tetapi karena memang minta salah satu ini produk imun booster, yang memang harus disuplai di kementerian. Ya. Lalu ketika kita ingin mensuplai ke luar negeri untuk go internasional, itu kan soal bahasa juga Bu. Kira-kira kalau dengan produk bahasa Indonesia ini apakah ada kendala Bu? Nah ini PR ini PR saya pegang ya, saya pegang kopi. Saya pegang kopi. Ini kopi limit. Ini kopi limit ini pernah kita kirim ke Palestina, ke Nigeria, ke Afrika. Ya, karena kopi limit ini sangat diminati oleh orang-orang Timur Tengah sama orang-orang hitam karena ini untuk staminanya laki-laki. Supaya kuat Bu ya. Supaya kuat. Nah, di sini juga dari labeling, dari produknya juga memang sudah ada kurasi. Untuk labelingnya juga di sini sudah cukup bagus karena memang lewat arahan kami. Di sini tampak depan seperti ini ada gambar kopi, ya, ada kelihatan ya dari depan, dari samping, ada berat bersih, ada halal, semua. Terus ada storytelling. Nah, storytelling ini ada dua bahasa.
bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, terus di sini ada nutrition facts. Nutrition facts adalah komposisi dari nilai gizi. Nah, di sini, terus di sini ada expired. Jadi ini salah satu produk yang sudah kita ekspor, dan ini bisa dilihat packagingnya seperti ini. Jadi tadi banyak dari teman-teman para UMKM itu yang mana produknya, packagingnya belum layak, itu memang harus dilakukan pembinaan supaya bisa daya jualnya lebih meningkat. Packagingnya bagus, istilahnya kata orang ada harga, ada rupa, ada harga ya. Ada harga, ada rupa ya. Storytelling sudah ada nutrition bag, sudah ada gambar, terus dengan logo yang, nah seperti ini. Ada belakang ya. Udah masuk bangsa Asia. Asia, tembus ya masanya. Padahal sederhana. Ya. Tapi kita memang lewat pelatihan packaging, pelatihan labeling, pelatihan perizinan dan lain-lain. Ini ada sabun. Saya lihat sabun itu juga bagus. Itu udah bagus sabunnya, tetapi perizinan harus dilengkapi. Nah ini saya bawa juga sabun. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Salam kenal Ibu Suci. Dengan saya Pak Yasin Tamrin, salah satu pengusaha kuliner juga di wilayah Sulawesi. Nama produk saya ini Mantau Pare. Mantau. Iya. Saya sudah melakoni bisnis ini kurang lebih sekitar 20 tahun juga. 20 tahun. Asalnya dari kota Parepare. Iya. Tempatnya Habibie. Iya. Jadi saya sangat apresiasi dengan adanya acara seperti ini yang datangnya Aproni untuk membantu UMKM ke tingkat internasional. Ya, tapi dalam pemahaman saya sendiri buka toko oleh-oleh. Jadi saya juga membina UMKM di wilayah Sulawesi. Jadi saya buatkan satu toko saluran distribusi di mana UMKM itu datang ke toko saya untuk memasarkan produk-produknya. Cuma terkadang banyak permasalahan yang saya hadapi juga dengan UMKM melalui proses distribusi, termasuk salah satunya dari legalitas hukumnya dan halalnya dan lain-lain itu. Dulunya saya mengurus halal ini cukup mahal juga. Biayanya sampai mungkin 5-10 juta. Mahal. Yang berikut juga ya saya menekankan di sini adalah bahwa UMKM itu perlu ada namanya sertifikasi hak merek. Hak merek jadi ketika dia sudah bisa dipasarkan laku, ya, kemudian tidak punya hak merek bisa saja dia dipajak. Banyak yang kasus itu. Iya. Tapi terus terang selama saya menggeluti bisnis kuliner juga selama 20 tahun, saya sebenarnya berusaha sendiri juga dari keluarga. Belum pernah saya mendapat dari pemerintah untuk bagaimana membantu proses distribusinya untuk kemana-mana, itu belum. Tapi puji Tuhan lah, kami di wilayah Sulawesi cukup dikenal juga. Kuliner kami, oleh kami sebagai oleh khas Sulawesi Selatan, Mantau Pare itu. Jadi pada saatnya kami akan siap bekerja sama dibimbing oleh pihak Prodi untuk bisa menaikkan kelas daripada produk kami. Ya, mungkin ini sebagai oleh-oleh buat Ibu. Oh iya, terima kasih. Karena ini sebagai salah satu produk untuk kebanggaan di Sulawesi Selatan ya. Iya, boleh foto bersama. Oke. Rara, saya founder dari Beautiful Sense X Sediakala Kolektif. Oke, foundernya. Oke, silakan Ibu pertanyaannya. Saat ini kan Sediakala Kolektif itu adalah space tempat buat UMKM saat ini masih di Makassar. Jadi dia kayak store kolektif gitu yang menampung UMKM untuk berkarya. Jadi di sini juga diadakan workshop. Nah, terus sebenarnya saya pegang dua brand kan. Modal yang satu itu Beautiful Sense sama yang saya tanyakan itu bergerak di bidang body care seperti Harmony, body lotion, terus softbar yang sifatnya itu natural. Saya mau tanya, apakah itu masih bisa layak itu untuk diekspor
dia baru. Terima kasih Bu Rara. Ya, saya mau tanya, produknya sudah punya izin apa? Saat ini kita sudah daftarkan HAKI sama BPOM. Iya. Dan ada satu produk yang kita baru mau launching juga dan sudah ada BPOM-nya. Cuman kalau sobar itu kan sobar itu kita selalu formulasi gitu. Jadi kan setiap produk itu harus ada BPOM-nya. Sementara sobar itu formulasinya selalu beda-beda. Bisa custom juga customer kita. Itu bagaimana dengan pengadaan BPOM-nya, Bu? Sementara itu kan produk handmade gitu. Handmade ya. Iya. Ada tantangannya di sini. Dan banyak jenisnya, maksudnya sobarnya itu banyak jenisnya, banyak variasinya. Jadi kan nggak mungkin setiap kita buat sobar itu kita buatin lagi BPOM. Sementara prosesnya yang pengalaman saya kemarin ini itu lama sekali baru saya bisa dapat BPOM dengan satu produk saja, satu jenis produk. Apalagi mau diekspor. Iya, sekitar 3 bulanan baru keluar BPOM-nya. Antrinya lama sampai kayak apa namanya, setiap subuh itu daftar tapi ketolak terus. Ditolak. Sudah online tuh kan? Iya. Nah, ini gimana ini Bu? Ada permasalahan yang sangat nyata. Ini PR ya. Rumah produksi sudah ada. Ada di rumah. Terus sudah layak standar BPOM toh? Iya. Sama ini sudah ada ini ya. Sedang izin BPOM juga sedang dalam proses ya. Kalau yang produk kami baru satu yang lolos BPOM. Oh, lolos. Itu produk apa? Body lotion. Body lotion. Ini fashion di bidang fashion ya, kosmetik ya. Karena fashion itu tidak hanya dari jilbab, baju, kain dan lain-lain, tapi termasuk kosmetik juga. Itu masuk di bidang fashion. Nah, kosmetik itu memang syaratnya memang rodo pelik ya. Kosmetik itu rodo rumit. Jadi memang ada standarisasi uji kelayakan masuk karantina juga. Untuk kosmetik nanti takut berakibat fatal pada kulit dan lain-lain untuk berkaitan dengan kosmetik. Nah, setahu saya yang selama ini kami bina UMKM bidang kosmetik itu rata-rata mereka susah untuk market. Nah, kemarin saya dapat PO dari Italia untuk produk kosmetik dikirim ke Italia. Dan saya minta di Aproni Sumatera Utara sudah ngirim perdana kemarin 2 kali kirim, sudah ada tanda tangan. Nah, alhamdulillah itu sudah masuk untuk UMKM, mintanya UMKM kosmetik tapi made in Indonesia gitu. Karena made in Indonesia itu kosmetiknya dicari untuk di negara Italia. Nah, kalau terkait dengan produknya Bu Rara ya, itu coba dikembangkan lagi, tidak hanya satu saja, misalnya body lotion, tapi yang lainnya. Tetapi perizinan nanti kalau memang ada pasar untuk keluar, kita masukin katalog, kita pasarkan, dan itu layak. Nggak jadi masalah sampai proses kita maklumkan dulu dengan produk yang sama. Dimaklumkan tuh pinjam izin itu diperbolehkan. Boleh kan, tapi harus ada sepengetahuan pemilik hak izin. Jadi nggak langsung main comot gitu ya. Kita nanti dituntut repot juga kalau ada terjadi kelalaian segala macam ataupun sanksi. Ya, alhamdulillah ini tak kenal maka tak sayang. Dikenal maka disayang. Nah, Pak Tri juga begitu, yang lain juga Pak Victor, Pak Julius, teman-teman yang lain di sini. Bagaimana kita menyayangi seseorang, menyayangi orang lain, menyayangi saudara kita itu sama-sama sebagai makhluk Tuhan. Sama-sama kita ingin membantu bagaimana meningkatkan perekonomian negeri ini tanpa masyarakat yang kuat, tanpa masyarakat yang sehat, tanpa perekonomian yang mandiri, Indonesia tidak akan maju. Tapi kita alhamdulillah kita harus bersyukur karena memang
UMKM kita adalah penopang perekonomian bangsa. Tepuk tangan buat UMKM, Iya, kita berkreasi, kita. tetap berkreasi, berinovasi, Iya. jangan berhenti untuk berinovasi, jangan berhenti untuk berkreasi, jangan berhenti mencari peluang. Tebarkan persaudaraan di mana-mana, rangkul sinergisitas, karena ini bukan zamannya kompetitor, tapi zamannya sinergisitas, kolaborasi. Ini yang bisa saya ingatkan kepada teman-teman di sini ya. Jangan putus semangat, jangan putus berjuang, karena masih banyak peluang di depan kita. Kesulitan apapun bisa kita hadapi bersama-sama. Insya Allah, saya yakin dengan kita bergandengan tangan, itu pasti jalan akan terbuka. Saya rasa demikian. Iya Ibu, terima kasih. Amin Ibu. Kita beri aplaus untuk Ibu Suci Kuntarsi. Katakan udara yang panas. Pakai topi katanya ya. Mari kita datang dan ajak untuk berkunjung. Kegiatan pameran ini semoga Pukanas tetap jaya. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih. Saya mohon maaf. Piagam penghargaan sebagai kenang-kenangan langsung akan diserahkan oleh perwakilan panitia. Silakan dari Pak Ernest, mungkin penanggung jawab pameran. Silakan Pak Ernest yang akan menyerahkan. Dipoto bersama-sama dulu, mungkin ada kameramen atau fotografer yang ingin mengabadikan momen. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Ganti gaya, silakan. Tempat bumbu ya. Oke, dibacakan mungkin ke Paul. Nomor belakangnya, nomor akhirnya nomor 6. Silakan ke Paul. Nomor yang beruntung untuk yang undian pertama ini 2196. 2196. Siapa kira-kira, adakah pemegangnya? Pemiliknya? 2111 2111. Adakah orangnya? 35. Tidak ada ya. Belum ada orangnya. Baik. Yang dicabut adalah 1569 atas nama Ardi Hafid. Ya, kita tarik lagi 79 1579 dari Miss Liana, Suster Kristina. Bisa terlihat sih di sini ada banyak sekali penyanyi-penyanyi cilik yang siap menampilkan bakat mereka di sini, Fai. Yang pastinya bersama Fai, ya? Saya Ferry. Enggak dong, ya. Bersama saya Ferry dan juga Saya Fai. Nah, cantik gak Fai hari? Cantik gak? Cantik gak? Tepuk tangan dulu untuk Fai. Jadi Fai ini ya itu bukan cuma bisa MC ya teman-teman yang ada di sini ya, tapi dia juga bisa nyanyi. Nanti juga Fai juga akan nyanyi kan? Iya Kak. Wih, tepuk tangan dulu teman-teman Fai, keren banget. Katanya nih Fai ya, di sini tuh ada kurang lebih sekitar 287 peserta yang akan tampil di sini nanti. Bener ya kayak ini? Ada 200 bukan ya? Melakukan registrasi ulang. Silakan melakukan registrasi ulang dulu di mana Fai? Sebelah kiri, sebelah kanan? Sebelah kanan. Ya, sebelah kanan bisa langsung menuju ke Kak Inti ya. Jadi untuk seluruh peserta juga kita infokan, silakan menggunakan nomor pesertanya ya. Fai mana nih nomor pesertanya? Gak ada. Oh, karena Fai belum peserta ya. Baiklah, silakan dipakai dulu nomor peserta yang semuanya biar gampang mengidentifikasi seluruh peserta yang akan tampil hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang acara kita nih Fai, kita lagi ada di Temu Nasional sih. Kalau di pameran ini tuh bukan cuma dari Makassar aja, Fai. Iya Kak. Betul, ada dari Bogor. Mana Bogor? Suaranya Bogor mana? Oh, ada tuh di belakang berarti ya.
ada tuh ya. Jadi dari seluruh daerah yang ada di Sulawesi Selatan, di Indonesia ini ada di sini. Dan ini menjadi acara pertama nih ya. Nanti pasti akan ada acara kedua. Kalau acara kedua, Fai mau ikutan lagi nggak? Gimana ya ini? Pasti dong ya. Pastilah ya. Oke deh. Nah, Fai, di setiap kompetisi itu kan pasti ada juri ya? Ada dong. Nah, Ada sih kak. hari ini ada siapa jurinya? Ada Kak Yulia Kansarina. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Kak Yulia Kansarina. Mana nih Kak Yulianya? Mana Kak Yulianya? Mana Kak Yulianya? Kak Yulia? Mana Kak Yulia? Oh mungkin Kak Yulianya lagi ke toilet nih, Pak ya. Yang sudah siap untuk bertanding, berkompetisi pada sore hari ini ya. Ingat teknik vokal yang akan saya mulai beserta kawan adalah itu teknik vokal yang pertama. Berikan yang terbaik, vokal yang mantap, jangan sampai ada kelas. Walaupun tidak ada figuranya, tidak ada apa-apa, tidak apa, cuma yang jelas teknik vokalnya harus baik ya. Jadi sebaiknya sebelum kalian bertanding pemanasan aja dulu ya. Cari Suamisasi ya. boleh suamisasi supaya Selamat sore semua. Sore. Semangat ya. Mungkin yang bulan lalu pernah ketemu sama Kak Wahyu. Pesannya Kak Wahyu itu be yourself yang pertama, jadi diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian bernyanyi terus rasa terpaksa. Pada saat kalian melakukan itu adalah game over buat kalian ya. Terus untuk poin-poin pentingnya tadi sudah disampaikan juga sama Kak Yuli tentang teknik vokal, penghayatan gesture dan busana. Satu lagi ya, sikap cara bernyanyi kalian, apapun itu ya. Jadikan ini adalah stage kalian. Kuasai stage ini, mau salto, mau lompat, terserah. Yang penting tetap jaga sikap, terus kontrol tempo dan lain sebagainya. Karena itu adalah poin penting juga. Tidak perlu sampai ada vibran seperti diva. Tapi pada saat kalian menguasai lagunya, kalian love yourself, cintai diri kalian sendiri, itu pasti akan nyaman. Dan kita juga nilainya pasti akan bagus. Itu saja mungkin. Somet kita ya. Oke, mungkin itu saja. Semangat. Oke deh. Mau nyanyi lagu apa nih? Oh, Million Dreams, keren banget. Kalau begitu langsung saja ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kylie dan Fiani.
Here's a house we live, every room inside is filled with things we far away. Special things I can buy, each one there to make you smile on a rainy day. They can take us out crazy. They can say we've lost our minds. I don't care because crazy. Run away toward our inside. Cause everybody right now, everybody's colors live on earth. I'm feeling dreams are keeping me awake. I think I want to run away. I push it up to what I see. I'm feeling dreams are all it's gonna take. Just for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. So the brighter sun is still not there. Million dreams are keeping me alive. I'm fishing off the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Over the rainbow, wanita mana waktu demi waktu. Apa yang memberikan? Sejauh ini dari awal penilaian dari peserta pertama hingga peserta yang terakhir, saya lihat sudah cukup bagus, ya. Di 2023 bertempat di Pond Point by Platon telah diadakan pemilihan Sing Competition yang diadakan oleh Indie Entertain, di mana dewan juri saya Julian Selina dan anggota Wahyu. Dengan ini saya mengumumkan Gak ada ya? Belum. juara harapan 3 Juara harapan 3 dengan nilai 255 jatuh pada peserta nomor 09. 09. Kita akan berada di sebelah sini saya. Di sini aja nih, dan foto nih di sini. Coba dulu gitu ya kan. Juara harapan 2 dengan nilai 260 jatuh pada peserta nomor 06. 06. Mana 06? Oke, silakan berada di sini. 07 kamu mah. Ini 06. Lah di mana? Lupa nomor sendiri. Ya, oke. Lanjut lagi. Harapan pertama. Nilai 265 peserta nomor 07. 07. Sebentar ketiga. Juara ketiga dengan poin 275 jatuh kepada peserta nomor. Itu mana harapan?
Nomor 13. 13. Oke. Oh. Gimana? Dapat? Oh ya. Saya lihat aja. Oke, juara ketiga ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk juara kedua dengan poin 280 juta. 200. Kebanyakan dong, kebanyakan. Tapi sebelum disebutkan, Kak Wahyu, saya mau informasikan buat seluruh peserta ya bahwa seluruh peserta akan mendapatkan goodie bag, piagam, dan itu saja. Pokoknya yang semua peserta akan mendapatkan goodie bag ya. Jadi jangan berkecil hati. Dapat semua. Oke, kita lanjut. Juara kedua dengan poin 280 jatuh kepada peserta nomor 15. 15. Dan final wave ini ya. Yes. Juara. Dan juara pertama jatuh kepada poinnya dulu. Oh, poinnya dulu. Dengan poin 285 bisa nih kok. 285 jatuh kepada setelah pesan-pesan berikut ini. Kita belum dulu. Peserta nomor 8 Hafiz. Lanjut lagi. Juara harapan kedua kan? Selamat sekali lagi mengucapkan kepada seluruh pemenang. Dan uang tunai boleh ketemu utama yang paling ujung terlebih dahulu. Foto dulu. Juga akan mendapatkan ini salah nih. Bagus ya. Selamat sekali lagi untuk ke-6 pemenang kita ya. Oke brother, terus dulu dong. Dapat satu dikatakan ukurannya 1x1 cm. Ini menjadi pelajaran yang berharga untuk seluruh peserta ya. 3. Kelihatan ya?